Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Titi Marsumarduleni. Saya dari kelas 7B Pendidikan Bahasa Arab. Hmm. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang ilmu balaghah, yaitu tentang al-kalamu al-insya, yaitu kalam insya. Nah, adapun teman-teman, adapun yang dinamakan kalam insya adalah kalimat yang tidak mengandung atau yang tidak bisa disifati dengan benar atau tidak benar, karena hanya berkaitan dengan terjadinya suatu perbuatan atau tidak terjadinya. Nah, karena ia hanya berkaitan dengan terjadinya suatu perbuatan ataupun itu tidak terjadinya, nah jadi teman-teman sekalian, kalam insya ini merupakan antonim dari kalam khobari. Kalau kalam khobar itu bisa dinilai benar atau bohongnya, akan tetapi kalau kalam insya ini tidak dapat dinilai apakah itu benar atau bohong. Nah, itu yang dinamakan dengan kalam insya'i. Kalam insya ini teman-teman terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada kalam insya tolabi dan yang kedua ada kalam insya ghairu tolabi. Nah, itu adalah pengertian dan juga pembagian macam-macam kalam insya'i. Adapun pengertian dari kalam insya'i thalab itu sendiri adalah kalimat yang mengandung permintaan yang di mana hasilnya itu tidak terwujudkan secara langsung pada permintaan. Nah, yang termasuk ke dalam insya' thalabi itu teman-teman, itu ada 5. Yang pertama ada al-amar, yang kedua ada an-nahi, yang ketiga ada al-istifham, keempat at-tamanni, dan yang kelima an-nida. Ini adalah pengertian dan juga yang termasuk ke dalam macam-macam insya' thalabi. Yang pertama itu adalah amar, yaitu kalimat perintah. Nah, kalimat yang ada perintahnya termasuk dalam insya thalabi, teman-teman. Nah, adapun sigot-sigot atau bentuk-bentuk dari al-amar ini, yang pertama itu bisa berupa fi'il amar. Contohnya, ukhruj, yang artinya keluarlah. Ataupun fi'il mudhari' yang diawali lam amar. Contohnya, falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya maka hendaklah berkata yang benar atau diam. Itu arti dari falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, dan yang ketiga itu bisa berupa isim fi'il amar. Seperti contoh, amin. Yang artinya kabulkanlah. Nah, padahal di sini isimnya, tapi artinya fi'il amar ataupun masdar yang mana jadi pengganti dari fi'il amar. Contohnya seperti julusan. Nah, ini merupakan pengganti dari ijlis. Itu adalah eh, beberapa contoh dari al-amar. Adapun yang kedua itu teman-teman ada an-nahyu. Nah, teman-teman yang kedua itu ada an-nahyi atau larangan. Nah, bentuk atau sigutnya adalah fi'il masdar yang dimana diawali dengan lam nahi. Seperti contoh, la ta'kul iman. Nah, yang ketiga itu ada al-istifham, yaitu pertanyaan. Contohnya seperti mahadza, apa ini? Yang kedua, may yasumul an, siapa yang berpuasa pada hari ini? Terus kaifa haluka? Bagaimana kabar kamu? Nah, teman-teman sekalian,
Pertanyaan-pertanyaan di dalam bahasa Arab itu terkategorikan istifham dan juga termasuk ke dalam kalam insya tolabi. Nah, itu adalah pengertian-pengertian dari al-istifham dan juga an-nahyu. An-nahyu itu adalah larangan, contohnya seperti la ta'kul qa'iman, sedangkan al-istifham itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti contoh, ma hadha, apa ini, may yasumul an, siapa yang berpuasa hari ini dan kaifa haluka, bagaimana kabar kamu? Nah, dan yang keempat itu ada at-tamanni. At-tamanni ini merupakan mengharap sesuatu yang sulit terjadi. Seperti contoh, ala laita syababa ya'udu yawman fa akhbarahu bima fa'alal masyib. Yang artinya itu adalah semoga masa muda itu kembali lagi supaya saya bisa memberitahu apa yang dilakukan seseorang di masa tuanya. Nah, ini kan teman-teman, tidak mungkin ya kita mengharapkan masa muda itu balik lagi padahal kita sudah tua gitu kan ya. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu termasuk ke dalam at-tamanni dan juga bermakna kalam insya tolabi. Tidak mungkin kita yang sudah tua ini akan mengharapkan masa muda itu kembali lagi untuk kita mengetahui Eee, apa yang dilakukan seseorang di masa tuanya seperti itu. Nah, itu adalah kata-kata dari at-tamanni, mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Nah, adapun yang kelima itu ada anida, teman-teman. Anida itu adalah panggilan. Yang panggilan-panggilan ini, teman-teman, tentunya harus ada huruf an-nidanya. Seperti adapun huruf an-nida itu seperti ya dan ayyuha. Nah, ini adalah huruf-huruf dari an-nida ataupun panggilan. Nah, seperti contoh, kita lihat contohnya teman-teman. Seperti ya Muhammad, wahai Muhammad, ayyuhan nas. Nah, baik teman-teman, itu adalah tadi itu contoh-contoh dari an-nahyu ada la ta'kul qa'iman. Dan al-istifham itu adalah pertanyaan seperti ma hada, apa ini, man yasumul an, siapa yang berpuasa hari ini dan kaifa haluka, apa kabar kamu hari ini. Dan terakhir itu ada at-tamanni yaitu mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi seperti ala lailatas syabab ya'udu yauman wa akhbarahu bima fa'alal masyib. Artinya hmm, semoga masa muda itu kembali lagi supaya saya bisa memberitahu apa yang dilakukan seseorang di masa tuanya. Yang terakhir itu ada an-nida panggilan. Seperti contoh, ya Muhammad, wahai Muhammad, dan ayyuhan nasuna. Terus teman-teman selanjutnya kita masuk ke materi yang baru yaitu kalam insya ghairu talabi. Nah, adapun pengertian dari kalam insya ghairu talabi ini yang pertama adalah kalam yang tidak mengandung permohonan yang dimana hasilnya itu tidak terwujudkan teman-teman secara langsung pada waktu permohonan. Itu adalah pengertian dari kalam insya ghairu talabi. Adapun yang termasuk ke dalam macam-macam kalam insya ghairu talabi itu teman-teman itu ada empat. Yang pertama ada ta'ajub, yang kedua ada al-qasam, yang ketiga ada at-taraji, yang keempat adalah fi'il al-mad dan azam. Nah, itu adalah seputar pengertian dan juga macam-macam yang termasuk ke dalam kalam insya ghairu talabi. Nah, adapun yang pertama itu ada at-ta'ajub, teman-teman. Nah, at-ta'ajub ini merupakan ungkapan kagum atau heran. Biasanya menggunakan fi'il ta'ajub. Al-misal, ma ajmalas sama. Nah, ini adalah kata-kata kagum. Artinya betapa indahnya langit. Nah, ini adalah contoh dari at-ta'ajub, kagum atau heran. Nah, untuk ungkapan heran atau kagum seperti ini teman-teman termasuk ke dalam kalam insya ghairu thalabi dan bukan termasuk insya thalabi. Nah, kemudian ada juga al-qasam teman-teman.
Al-qasam itu adalah kalimat sumpah. Nah, kalimat sumpah. Nah, kalau kalimat sumpah itu tentunya harus diawali dengan huruf-huruf sumpah seperti huruf wawu, ba, dan ta. Seperti toh, wallahi, billahi, dan tallahi. Ini adalah huruf qasam semuanya. Nah, dan yang ketiga itu ada at-taraji. At-taraji itu adalah mengharapkan yang mungkin terjadi. Nah, ini berbanding balik yang di kalam insa tolabi yang at-tamanni itu. Nah, at-taraji ini merupakan mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi atau dekat dengan hasilnya. Itu mengharapkan itu bisa terjadi gitu. Kayak mengharap-mengharap. Al-misal, sebagai contoh, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang artinya, mudah-mudahan saja kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Nah, itu adalah contoh dari at-taraji yaitu mengharap yang mungkin terjadi. Nah, teman-teman sekalian untuk taroji ini atau mengharapkan sesuatu yang mungkin atau dekat dengan terjadinya itu termasuk ke dalam insya wahyu tolabi. Dan yang terakhir nih teman-teman, di sini itu ada fiil al-mad dan azam. Yakni fiil yang ungkapannya adalah untuk memuji ataupun mencela. Biasanya teman-teman kalau ungkapan-ungkapan untuk memuji itu menggunakan kata ni'mah ataupun bisa. Nah, ni'mah itu untuk memuji, sedangkan bisa itu untuk mencela. Seperti contoh yang al-ni'mah, al-misal, ni'mal 'abdu awwabun. Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk memuji yang artinya sebaik-baiknya hamba adalah yang bertobat. Kemudian yang untuk mencela bi'sal khuluqul kadzib. Artinya sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya akhlak adalah bohong. Nah, kedua fi'il ini apabila berada dalam satu ungkapan teman-teman maka menjadi kalam insya' ghairu talabi. Nah, baiklah teman-teman ini adalah eee penjelasan tentang kalam ja wa talabi dan macam-macamnya. Seperti at-ta'ajjub, at-ta'jab itu kagum atau heran. Seperti contoh, ma ajmalas sama. Yang kedua al-qasam yaitu huruf sumpah, yaitu seperti wallahi, billahi, dan tallahi. Yang ketiga ada at-taraji, mengharap yang mungkin terjadi seperti wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang keempat adalah fi'il al-mad dan azam seperti ni'mal 'abdu awwab dan bi'sal khuluqul kadzib. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri dan benar itu datangnya dari Allah. Syukron katsiran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.